Jadi 85% ini Indonesia Sabang Merauke ceritanya sama. Bank Plecit, rentenir, bank setan, Mekar ini jadi masalah. Amarta, KTA. Sampai hafal gitu. Iya, hafal banget Mas, karena aduan semua seluruh Indonesia. Maaf lah ya. Saya bilang sekali lagi kepada Mekar, semoga ini didengarkan seluruh rakyat Indonesia. Mekar ini adalah uang rakyat kepada pemerintah kembali kepada rakyat. Tujuannya Mekar adalah untuk kesejahteraan rakyat, membantu ekonomi dengan suku bunga yang rendah, ya kan? Tapi ini sebenarnya tinggi juga dibanding bank-bank BRI atau yang lain. Karena apa? Uang negara dibantukan kepada rakyat, ini dengan suku bunga ada yang 2%, ada yang di atas. Terus cara penagihannya juga tidak sopan Mas. Penagihannya di malam hari jam 12 pernah ada, 11, 10, 9 ini ada terus. Waktunya orang istirahat. Orang istirahat. Saya juga berkata berkali-kali, tolong Mekar ini uang negara. Negara ini kan harusnya bermanfaat bagi rakyat. Jangan malah menakut-nakuti masyarakat. Jangan nakutin rakyat. Terus kalau nagih utang harus ada Mas. Dia menekan kalau nggak ada kamu utang tetangga. Kalau nggak ada kamu jual HP. Kalau nggak ada kamu ibaratnya jual LPG. Ini bentuk daripada tagihan yang dilakukan oleh Mekar. Maka saya bilang, saya tidak menyalahkan para penagih, saya menyalahkan yang di atas. Kenapa buat sistem cara menagih begitu kasar, sehingga mak-mak ini jadi takut. Sampai detik hari ini Mekar jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali dalam program Reso Rehat Sore di Banyuwangi 1 TV. Telah hadir bersama kita aktivis Harimau Blambangan Banyuwangi yang cukup fenomenal dan kontroversial, yang cukup terkenal di bumi Blambangan Banyuwangi, yang tentu hari ini sedang menyoroti tentang Bank Plecit di Banyuwangi. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas Dedi. Gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat-sehat selalu Mas Dedi ya. Iya. Amin amin amin. Dan Bang Yunus hari ini tidak sendirian. Ya, kita juga bersama dengan dua narasumber korban Bank Plecit juga, yang juga sama-sama telah hadir di studio Banyuwangi 1 TV, yaitu Bu Yayu. Selamat sore Bu Yayu. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah baik. Selain Bu Yayu ada juga Bu Dina. Ya. Gimana kabar Bu Dina? Baik. Baik. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV. Di Reso Rehat Sore hari ini kita akan berbincang banyak tentang fenomena Bank Plecit yang cukup menjerit, mencekik masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Saya kalau boleh tanya dulu ini ke Bu Dina sama Bu Yayu. Itu ceritanya awalnya gimana itu Bu Dina, saat awal Anda bisa terjerat Bank Plecit itu Mbak Dina, bisa diceritakan? Ya kan memang mau pinjam modal itu Pak dulu. Terus lama-lama kok bunganya tambah besar gitu loh Pak. Terus kalau nggak bayar itu katanya itu suruh bayar nyicil-nyicil kayak gitu. Tak bilangin iya Mas nggak ada, ya masih sepi jualannya. Ya wes Mbak gimana lagi, sampean yang utang kok harusnya kan bayar kayak gitu. Itu awalnya dulu pinjam berapa, sekarang jadi berapa Mbak Dina? Boleh? Dulu tuh pinjamnya 1 juta, nerimanya 900. Terus kemudian bayarnya 165 per kali 8 165.000 okay. Setiap apa itu? Setengah bulan sekali Pak. 7.400 ya. Okay. Sampai sekarang berarti total masih berapa hutang Anda yang tinggal sedikit-sedikit kok Pak. Bank-bank itu. Yang memberatkan bagi Mbak Dina apa ini? Mekar Pak. Enggak, cara menagihnya atau? Kalau cara penagihnya sopan aja sih Pak, tapi harus membayar setiap Selasa. Itu harus bayar setiap Selasa, nggak boleh lewat hari Selasa gitu Pak, nggak boleh. Oh, setiap hari Selasa. Okay. Kalau di sini kan setiap Selasa Pak bayarnya. Kalau Bu Yayu mungkin bagaimana kalau Bu Yayu? Kalau saya sih ya terjerat bank yang terutama yang Bank Madura ya. Habis itu pun kalau nagih sampai malam, terus teriak-teriak.
Kita kan malu sama tetangga ya. Kita pinjem 1 juta itu dapatnya, kita pinjamnya 1,5 juta, dapatnya 1.350.000. Ya kan dipotong 150. Kita ngembalikan 1.950.000. Suku bunga yang sangat tinggi Ya, gitu. Terus itu kalau kita nggak bayar itu pokoknya sampai wis marah-marah, pokoknya teriak-teriak wis di rumah itu. Itu jaminannya apa itu, Bu? Ya ndak pakai jaminan kita, KTP sama kak fotokopi ya. Terus saya ini sekarang kan keadaan pailit, jualan lagi sepi. Kalau Bu Yayu di rumah kebetulan punya usaha jualan. Usaha jualan es degan di Gurit. Jadi Ya. Setiap Selasa, setiap apa bayarnya? Itu hari Rebu sama Jumat. Saya punya 2 tanggungan Rebu sama Jumat. Ya. Yang hari Rebu itu tinggal 825. Yang hari Jumat tinggal 4 angsuran kalau nggak salah. Itu nggak mau, tetap harus bayar. Terus saya bilang gini, kalau memang gitu, saya kemarin dari kantor DPR, memang saya ke sana kan, saya ketemu dengan beliau Pak Yunus. Habis itu saya ngomong kalau itu kita ke sana, saya juga ingin tahu solusinya gimana. Tolong sampean bawa surat izinnya, mereka nggak mau. Itu dulu awal Bu Yayu pinjam uang ke Bank Plecit itu untuk apa itu, Bu? Ya untuk usaha itu. Ya, terus keadaan jualan sepi. Maksudnya kita mau libur lah sekali itu ndak boleh libur pokoknya. Dulu itu perkiraan berani pinjam itu karena kan kalau Iya, lancar ya. Iya, berani, takutnya ya kita nutut lah kalau 1 minggu segitu, tahunnya kan namanya orang jualan es kadang hujan, kadang itu ndak mau sampai malam jam 9, jam 10 didatangi kita ke rumah. ditungguin. Iya, ditunggui. Iya. Marah-marah itu. Kita ya namanya kita kan malu sama tetangga ya, memang keadaan ndak ada, dipaksa pun kita ya ndak ada. Ya kita minta maksudnya yang sisa-sisa sedikit, kalau dipikir kita sedikit tinggal bunganya toh, kita minta toleransi gitu, kita bukannya nggak mau bayar, kita mencicil tapi mereka ndak mau. Nggih. Bagaimana Anda awal bisa mengawal dari teman-teman masyarakat terkait Bank Plecit ini? Awal ceritanya Bang Yunus ini gimana? Jadi gini Mas ceritanya. Fenomenal, kontroversial sampai hearing ke DPR itu gimana Ceritanya begini, dari awal Mas Heru dengan teman-teman wartawan ya tiba-tiba mengundang telepon saya pas saya bakso di bakso kondusi belakang kejaksaan. Kebetulan saya ini bertiga sama Pak Gopar sama Raja Sengon tuh makan bakso yang hanya punya uang 100 ya. Ketika Mas Heru ini telepon, ada emak-emak yang ditagih utang, pada menangis karena ketakutan, dipreser oleh, maaf ya, di situ orang-orang Madura yang banyak, dari Mekar juga ada, jadi ngumpul di situ, ada warung ngumpul. Lah saya ke sana kan kalau nggak bawa duit kan nggak enak. Spontan saya telepon teman saya, tolong ambil motor saya NMAX, saya kirim uang 10 juta. Jadi spontan juga hanya hitungan menit aja kita langsung ditransfer uang 10 juta. Datanglah saya di Mojoroto. Ya, Mojoroto, warung tempatnya para ngumpul penagih-penagih Bank Plecit itu. Rentenir, Mekar juga ada di situ, ngumpul semua. Kalau nggak salah ada 16 emak-emak di sana dan banyak puluhan penagih. Sehingga ketika datang di situ saya tidak bicara banyak, emak-emak pada menangis, Pak Yunus utang saya gini ya sudah. Langsung saya tanya utangnya berapa? Oh saya 600, ya sudah langsung tak transfer Mas. Tak transfer lewat m-banking saya, ya berat transfer. Terus yang lainnya siapa? 1.200.000 ya wis tak transfer. Ibu kurang berapa? Kurang 200 ya tak transfer. Ibu kurang berapa? Semua tak lunasi hari ini. Sampai gitu. uang 10 juta tadi habis. 10 juta habis. Bahkan saya saat itu juga janji kepada mak-mak akan saya modali per orang-orang ini 2 juta untuk jual gorengan atau sembako kecilan, sayur-sayuran. Iya, untuk membantu usaha dia biar ada yang buat bayar. Nah, setelah itu tiba-tiba dengan teman-teman ini divideokan, disyuting ternyata. Dengan saat bayar. Iya, teman-teman. Terus disebutkan kartu atau nomor HP saya, Mas. Di medsos. Iya, di medsos. Sehingga spontanitas paling TikTok ngangkat belum terus beruntun. Orang telepon itu
24 jam nggak berhenti. Bahkan detik ini sudah masuk seluruh Indonesia dari Medan, Aceh, Sulawesi, Kalimantan, Loh, Papua, seluruh Indonesia Bali. jadi? Iya, langsung telepon Tidak hanya KTI. Banyuwangi. Tidak. Jadi karena nomor telepon yang dicantumkan itu tadi langsung sudah spontan. Jadi intinya akhirnya saya menjadi terkenal seluruh Indonesia untuk menangani itu. Sebagai aktivis apa ini? Yang bayari Bang Plecit. Ya, kalau diomongkan gitu ya Mas. Jadi setelah itu akhirnya saya memenuhi undangan emak-emak semua. Mulai dari Bandung, Jakarta, tak sebutkan ya, Sudah keluar Cirebon. kota? Sudah. Cirebon, Jawa Tengah, mulai Cilacap, di Majenang juga, mulai Kebumen, mulai Jogja, mulai Semarang, Brebes, Tegal sudah tak masuki. Masih di sekitar Jawa lah ya. Ya, Belum sampai ke terus di Kediri, Blitar, Tulungagung, Pacitan, Mojokerto, terus Surabaya, Gresik, Tuban sudah semuanya. itu ceritanya kalau yang di luar daerah apa sama Bang? Sama. Jadi Banyuwangi. 85% ini Indonesia Sabang Merauke ceritanya sama. Bang Plecit, Rentenir, Bang Setan, Mekar ini jadi masalah. Amarta, KTA. Sampai hafal gitu ya. Iya, apal banget Mas, karena aduan semua seluruh Indonesia. Bahkan terjadi di Pondok Nonggo ini satu perampasan yang diperbuat oleh KTA kepada emak-emak karena nggak sanggup bayar, HP-nya diambil 2. Dijabel. LPG 3 langsung dibawa sudah karena buat nukarin yang nggak bisa ngangsur. Sehingga pas ketemu saya, tak samper ke kantornya, tak tanya mana izin kamu. Ya kan, operasional ini kok kamu berani ngerampas HP, ngerampas LPG, ada yang sepeda, ada yang rice cooker gitu loh. Ya. Barang-barang berharga yang ada di rumahnya yang diambil. oleh. Tak ambil, akhirnya tidak boleh. Akhirnya saya bawa data yang bermaterai di situ, Pak. Data bermaterai, akhirnya tak buat hearing DPR untuk perizinannya. Yang kemarin hearing umum, itu untuk perizinannya. Terus emak-emak selanjutnya tak bawa ke Polres untuk melaporkan di Polres tentang perampasan HP dan LPG serta rice cooker. Nah, ini proses sudah disidik. Nah, anehnya lagi, saya juga dilaporkan oleh KTA, saya dilaporkan pencurian. Kenapa bisa dilaporkan pencurian tujuannya? Nggak tahu ya, pencurian ini kan menguasai, memiliki kan ya. Atau nggak ada orang. Saya ini ada petugasnya 2, saya ambil sebagai alat saya untuk hearing di DPR. Setelah hearing DPR tak kembalikan. Saya dilaporkan pencurian. Saya juga disidik oleh Polres Banyuwangi. Jadi saya kooperatif, silahkan. Demi mak-mak, resiko apapun saya siap. Gitu Mas Dedi. Ya, terus sampai terjadi kemudian hearing ke DPRD itu jadi hearing DPRD ini gini, sudah banyak aduan dari Sabang sampai Merauke yang sama. Saya ini bisa berantem dengan penagih yang ada di Aceh, yang ada di Medan, yang ada di Kalimantan, mundur semua. Tak suruh video call, kalau telepon harus video call, saya biar melihat wajah-wajah para penagih. Sehingga saat tak bilangi dengan baik, dengan sopan, dia melawan, dia ngotot, saya juga ngotot. Di situ. Dari Bali, Lombok, mundur semuanya, Pak. Jadi kalau orang ngomong banyak penyelesaian ribuan bahkan ratusan ribu yang hampir 4 bulan ini saya membantu emak-emak seluruh Indonesia, apal semua dengan saya Mas. Itu menerima aduan dari warga masyarakat seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia. Kira-kira handphone Bang Yunus ini gimana? Waduh, luar biasa. Saya sampai sakit saraf ini Mas, tapi tetap tak layani Mas. Tak layani. Tidak ada yang tidak saya layani. Kalau WA Mas sepurane ya, ini WA yang masuk ini sampai saya hapus ini, orang-orang asisten saya ini ngabusin 4 jam nggak selesai. Saking banyaknya. Saking banyak ini numpuk ratusan ribu mungkin ini. Ya. Orang mengadu WA, saya juga minta maaf kepada mama seluruh Indonesia karena saya tidak sempat baca ataupun telepon yang tidak saya angkat. Ya, yang WA selalu tak angkat. Karena WA ini berarti penting. Gitu sampai segitunya lah. Akhirnya dengan kasus yang sama sampai saya ngomong kepada Bapak Prabowo, Kementerian Keuangan, Koperasi, tolong hadir, polisi, kejaksaan hadir. Sehingga dalam kehadiran ini masyarakat ini ditolong. Karena orang ngomong kan Indonesia ini masih lemah ekonomi, Pak. Ya kan? 65% kemiskinan masih ada di Indonesia. Ya kan? 90% koruptor merajalela menguasai dengan arogannya.
Sementara rakyat bawah, rakyat bawah, rakyat kecil tertindas, terniaya, terzolimi, tersakiti, terjepit, kehidupan yang sangat minim sekali, dan korbannya maaf mas, korban kok ada ditunjukkan ke saya yang bunuh diri, ada yang cerai, ada yang minggat, ada yang berantem dengan suaminya, mereka nggak bisa tidur malam karena besok ada tagihan. Terutama ini yang sangat mengeluh ini Mekar Pak. Maaf lah ya. Saya bilang sekali lagi kepada Mekar, semoga ini didengarkan seluruh rakyat Indonesia. Mekar ini adalah uang rakyat kepada pemerintah kembali kepada rakyat. Tujuannya Mekar adalah untuk kesejahteraan rakyat, membantu ekonomi dengan suku bunga yang rendah. Ya kan? Tapi ini sebenarnya tinggi juga dibanding bank-bank BRI atau yang lain. Karena apa? Uang negara dibantukan kepada rakyat, ini dengan suku bunga ada yang 2%, ada yang di atasnya Mekar ini. Terus cara penagihannya juga tidak sopan mas. Penagihannya di malam hari jam 12 pernah ada, 11, 10, 9 ini ada terus. Waktunya orang istirahat. Orang istirahat. Saya juga berkata berkali-kali, tolong Mekar ini uang negara. Negara ini kan harusnya bermanfaat bagi rakyat. Jangan malah menakut-nakuti masyarakat. Jangan nakutin rakyat. Terus kalau nagih utang harus ada mas. Dia menekan kalau nggak ada kamu utang tetangga. Kalau nggak ada kamu jual HP. Kalau nggak ada kamu ibaratnya jual LPG. Ini bentuk daripada tagihan yang dilakukan oleh Mekar. Maka saya bilang saya tidak menyalahkan para penagih. Saya menyalahkan yang di atas. Kenapa buat sistem cara menagih begitu kasar. Sehingga mak-mak ini jadi takut. Sampai detik hari ini Mekar jadi masalah mas. Sekarang karena kemarin saya sudah bilang di DPR bahwa pelcit-pelcit yang tidak ada izinnya, yang merugikan negara, tidak bayar pajak negara, mempreser nakuti mak-mak dengan mengunci pintu, dikasih Alteco, sekring listrik juga dikasih Alteco, dimatikan, genteng juga dilempari. Saya ada rekamannya semua, saya bicara seperti itu ya. Jadi faktanya ada semua. Maka dari itu kemarin DPR dengan Dinas Koperasi dan Perizinan serta Keuangan kemarin hasilnya bahwa bagi peredaran uang, ya kan, di situ Dinas Koperasi sudah mengatakan bahwa semuanya ini bukan koperasi, termasuk Mekar bukan koperasi, ya kan, bukan dari kewenangan koperasi, bukan. Sehingga begitu ya, bahasanya apa ya, finan atau apa ya, tetapi karena ini meresahkan masyarakat, ini kata DPR ya, ini harus dirapikan karena tidak ada izin, harus ditutup. Polisi yang harus bertanggung jawab karena suku bunganya 40%, ada yang 60% mas. Bahkan ini tadi bercerita ada 90% suku bunga yang sangat tinggi, rentenir yang 10% pun yang tidak ada izin sama sekali kalah. Maka dari itu saya acungkan jempol, DPR Banyuwangi ini hebat. Saya sebelumnya siaran mas. Hari Rabu saya siaran, saya mengatakan bagi mak-mak semuanya yang punya hutang bank pelcit, bank Mekar, bank apapun mau dilunasi, datanglah ke DPR, akan dilunasi oleh pejabat dan DPR Banyuwangi daripada uangnya dikorupsi tidak jelas. Itu siaran saya, bahwa fotokopi KTP. Tetapi salah penafsiran di teman-teman yang lain. Otak saya sudah maju ke depan, caranya untuk melunasi DPR tidak dibayar duitnya mas. Tapi dengan apa? Dengan putusan DPR ini pemerintah tertinggi. Dengan kebijakannya. Karena dia pemerintah tertinggi, dia punya hak melebihi pengadilan loh ya. Karena pengadilan pun di bawah pemerintahan DPR. Jadi DPR di situ hasil hearing mengatakan yang tidak berizin, yang merugikan masyarakat, yang suku bunganya tinggi, yang tidak di bawah OJK, yang tidak bayar pajak negara, maka ditertibkan dan tidak boleh beredar. Maka dengan itulah bayaran-bayaran itu dibayar dengan putusan kata-kata hasil hearing, gitu Pak. Nah, sebagai tindak lanjut hasil hearing ini, gimana Bang Yunus? Setelah pasca hearing di DPR kemarin, itu kan di luar ekspektasi. Ternyata mak-mak yang datang kan sangat banyak itu. Ribuan mas. Ya. Ribuan mas. Sangat banyak. Iya. Nah, kemudian mereka mengikuti hearing, termasuk Bu Yayu ikut hearing ini. Saya ikut ya. Ikut mendengarkan sendiri. Fotonya mesra lagi. Setelah mendengar jawaban dari DPR, tahu Bu Yayu? Tahu, saya juga ikut. Alhamdulillah waktu saya ikut sidang di dalam, saya ikut masuk. Ikut masuk. Ya memang
katanya Pak Yunus di sana kan semua rentenir, semua pokoknya koperasi ditutup waktu itu. Cuman kita kan ya tetap bank plecet semua itu kan kita ngomongnya gini, Pak, saya ini sementara nggak bayar dulu, saya nunggu keputusan dari DPR kan gitu. Beliau ngomong WA kan kebanyakan WA nggak mungkin dibaca kan ya. Jadi kita kalau kita telepon video pasti beliau kan gitu. Terus kita juga sekarang nih saya juga ingin pertanyakan Mekar ya. Mekar itu kita kan tanggung renteng pinjamnya. Nah, tanggung renteng. Terus kita kalau mau nggak bayar kita juga nggak berani. Polanya teman-teman kan kita nanti di teman-teman gitu kan, kita satu grup itu harus bayar semua, sedang kita nggak boleh telat ya, nggak boleh, pokoknya nggak boleh telat wes, harus bayar. Terus saya bilang, terus sekarang keadaan pilot semua wes, bukan saya aja, semua pilot ini, ibu-ibu pilot semua. Ekonomi sedang sulit. Ekonomi sedang sulit pol, di bawah sulit jadi keplenyet ini. Daya belinya enggak ada. Iya. Seperti tahun-tahun tahun kemarin gitu ya enggak ada wes, ini memang keadaan pilot sekali wes, mau ngomong gimana memang keadaan pilot. Terus kita harus, memang kita ya bukannya kita mau mangkir dari hutang enggak, cuman kan karena keadaan kita ini. Terus kita bayar Mekar ada gimana pun caranya kita kan harus bayar, kecuali kita perorangan masih bisa, kita perorangan tuh masih bisa, kita enggak usah bayar dulu, mungkin bisa. Ini karena kita tanggung renteng teman-teman kita, kecuali beliau ini Pak Yunus ke kantor Mekar kita beda lagi. Ya kalau kita cuman mungkin kita ya tetap di ubyek wes enggak bisa. Ini tak putus ini, mumpung saya ingat ya. Gimana? Jadi untuk seluruh Indonesia ya, Banyuwangi 1 TV ini semoga menjadi satu siaran pusat pertama kali saya hasil hearing DPR selain di TikTok kami dan TikTok teman-teman. Ini untuk Mekar ini ya Mas ya. Peringatan ini saya katakan kepada Mekar yang ada di pusat. Dan saya bicarakan, saya katakan juga kepada mak-mak seluruh Indonesia, di mana Mekar ini adalah memang BUMN, ya kan? Mereka mengadopsi di BRI, numpang rumah di BRI lah, karena itu uang negara. Jadi kesannya ini yang gandeng renteng itu tadi Mas. Jadi pinternya Mekar ini ada orang 10, ada orang 12, ini tanggung jawab bersama. Sehingga kalau nggak ada yang bayar satu, yang lainnya harus nutup. Ini bentuk sistem yang luar biasa jahatnya ini. Ini ngalang-ngalai perampok ini Mas. Saya katakan Mekar perampok ini ya karena sistemnya, bukan orangnya. Bukan perorangan ya. Bukan. Jadi harus gandeng renteng ini. Ini aturan macam mana ini? Jadi Bu Yayi diminta cari grup gitu ya? Iya. Ada ketuanya. Jadi gitu. Jadi saya peringatkan kepada Mekar yang ada di pusat, jangan sampai menekan membuat aturan kepada bawahan sehingga nanti bawahan yang terjun langsung kepada masyarakat kena awu angetnya Mas. Dengan satu ya, gandeng renteng ini tadi kesalahan besar. Terus menagih di malam hari jam 9, 10, 11 sampai setengah 12 ada semua rekaman di saya yang di Lampung itu juga ada. Terus lagi menekan dengan suruh menjual ini dan jual itu. Ya kan, kalau kita bicara tentang Mekar ini di bawah OJK, oke silahkan, tetapi kadang-kadang ada yang menyalah aturkan di bagian penagihannya. Ini seperti itu, banyak yang mengeluh masyarakat kok terlalu tinggi. Ini semuanya sekarang setelah yang bank pelecet kemarin dihapus, ditertibkan dan sudah tidak membayar lagi, ya itu akhirnya semua kasusnya Mekar seluruh Indonesia. Setiap orang telepon ini, setiap hari ini ratusan orang telepon ke saya sedang Mekar. dikeluhkan masyarakat. Iya Mekar. Loh. Kalau bank pelecetnya udah redam. Udah ada 1-2 ini tadi aja pas ditagih. Kebetulan saya jalan ke sini video call, ada orang Madura 2 mau nagih bank pelecet itu. Ya. Ketika telepon saya langsung lari tadi saya lihat. Iya Mbak, lari ya. Langsung lari itu lihat telepon Pak Yunus langsung lari cepet-cepet gitu. Padahal saya tidak ngapa-ngapain, cuma di video call. Pengen tahu aja gitu ya. Ya saya sebenarnya mau ke sini aja. Ya. Kebetulan mbaknya telepon, ditunjukin ini ada Pak Yunus mau ngomong gitu. Malah lari. Sebenarnya saya tidak menakutkan kok. Saya juga kalau dia ada malah justru tak kasih duit kok. Rencana saya tak temui, tak kasih duit Mas ini ya. Setorannya Ibu besok jangan menagih lagi. Gitu. Bang Yunus, kenapa melakukan seperti itu kepada emak-emak sampai rela harus mohon maaf
jual motor hanya untuk rela berkorban demi ibu-ibu yang Kalau berkorban Mas, maaf ya, mungkin tidak ada di Banyuwangi saja. Mungkin yang mendengarkan TikTok saya nanti mulai dari Bandung, Indramayu, mulai Jawa Tengah, mulai Jawa Timur juga banyak orang yang saya modali. Tidak besar sih, paling besar 1 juta, ada yang 2,5 juta, Pacitan ini yang dengar juga, ada yang 500, ada yang 300 dari kantong pribadi saya. itu maksudnya apa Bang Yunus seperti apa? Saya Ingin bantu. menggugah pengusaha Enggak, atau orang saya bantu yang mereka satu supaya bisa bekerja lagi. Ya. Ada yang jual warungnya mati nggak ada, tak ada yang gorengan, ada yang sembako kecil-kecilan, ada yang sampai dikejar utang nggak berani nangis tak tutupin. Ini hanya bentuk saya nggak ada urusan dengan dunia. Ya, kalau orang bilang di agama urusan saya dengan dunia sudah selesai. Maksudnya urusan saya hanya dengan Tuhan. Biarlah saya ini ditonton, dinilai oleh Tuhan. Saya tidak ingin baju puji, Ya. karena puji haknya Tuhan. Seperti kita di NU lah ya. Ya. Di NU saya nggak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan saya, pengabdian saya hanya kepada Tuhan. Termasuk kepentingan saya mengurus mak-mak di Plecet ini hanya urusan saya dengan Tuhan. Saya pengen ditonton oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan, walaupun toh Tuhan menjadi satu dengan apa yang saya perbuat, ya kan. Minimal sujud saya dengan pembuktian ibadah saya, kalaupun itu dikatakan ibadah, minimal saya ini dengan Tuhan enak aja lah. Kalau urusan menungsa Mas Sepurane, saya di Jawa Tengah di Cilacap, saya dikejar ini dengan asisten saya, dikejar dengan 3 mobil preman, mungkin disuruh para cukong, setelah memberi ceramah di Cilacap Majenang, saya dicegat, dihadang, sampai tabrak-tabrakan mobil Mas. Mobil 3 tak tabrak, mungkin ini yang saya tabrak di sana terdengar mau laporkan saya polisi, silahkan, karena saya dihadang di tengah jalan. Gara-gara berani ibu Bang Plecet juga. Iya, saya dari Sembilani itu dianggap saya ini pengganggu para cukong mungkin yang ada di sana, bos-bos, saya digitukan. Sudah terjadi. Sangat luar biasa pemirsa, ternyata bagaimana kisah dari Bang Yunus Wahyudi di dalam membela emak-emak untuk urusan Bang Plecet sangat luar biasa. Tentu ini cerita yang menarik dan bagaimana nanti kelanjutannya kita rehat sejenak usai jeda pariwara yang mau lewat berikut ini. Kembali dalam program Reso Rehat Sore, pemirsa Banyuwangi 1 TV masih bersama Bang Yunus dan juga ibu-ibu yang menjadi korban kebijakan Bang Plecet yang tadi sudah banyak diceritakan. Kita kembali ke Bu Yayu. Bu Yayu, kalau boleh tahu, Bu Yayu ini sehari-hari selain membuka usaha warung degan ya tadi, usaha es degan. Kalau boleh tahu ini Bu sedikit, putranya berapa, punya anak berapa Bu? Saya anaknya 3. 3 anak. Ya. Sekarang sedang sekolah apa begitu? Yang satu memang dalam waktu keadaan belum pilot begini, anak saya sudah sarjana 1. Nggih. Terus yang nomor 2 mau masuk kuliah ini, tapi belum tahu apa bisa masuk apa enggak karena keadaan ekonomi begini. Nggih. Terus itu pun gimana ya, saya ya mudah-mudahan tak ekonomi kembali semula ya. Nggih. Terus ini keadaan begini, terus ya kita keadaan ada hutang sedikit-sedikit. Kalau yang satu, yang Yang satu masih kelas 4. SD. Nggih. Berarti yang nomor 2 sekarang SMA. SMA kelas 3 lulus ini. Wah. Ya, Apakah makanya bisa kuliah seperti belum yang pertama, tahu belum lagi. tahu? Ya, Nggih. belum tahu. Ya saya mudah-mudahan Bisa. Kalau Mbak Dina ini sudah keluarga Mbak Dina? Udah, Pak. Sudah. Nggih. Punya putra anak berapa? Punya anak 2. 2. Yang pertama? Pertama kelas 9 SMP. Oh, SMP. Yang, Yang kedua kelas 7. oh, kelas 7 SMP juga? Nggih. Oh, berarti
SMP dua-duanya. Nggih. Habis Kalau ini kan masnya keluar. malah masuk SMA. Nggih. Nah, kalau usaha di rumah tadi jualan Saya apa? jualan es degan Pak di Sama? lapangan ya. Oh, Di lapangan Lukjak. Mbak Dina, setelah kemarin heboh dan mengikuti hearing di DPRD Banyuwangi bersama Pak Yunus. Nggih. Mbak Dina awal tahunya dengan Pak Yunus ini gimana? Kok bisa tahu-tahu sama Pak Yunus? Terus tahunya dari mana? Dari teman-teman Pak. Dari teman-teman. Diajak ke Banyuwangi, ayo ikut. Hah? Ada ikut rapat dari Pak Yunus biar bisa ngelunasin utang-utang sama Bang Pelecit, Bang Mekar kayak gitu. Jadi saya ikut, nggak buka jualan ke sana dulu. Oh, memang dikabari begitu langsung berangkat ke Banyuwangi. Jam 9 ke sana. Sama siapa saja, Mbak Dina? Sama Mbak, sama teman-teman. Diajak ke sana. Rame-rame memang ya. Rame-rame Pak. Termasuk sama Bu Yayu. Iya. Nah, setelah tahu dari sana, baru tahu itu sama Pak Yunus. Iya Pak, baru tahu itu. Sebelumnya enggak kenal. Nggak kenal. Lihat di TikTok Pak. Oh, lihat di TikTok. Iya. Tapi kok kata saya kok nggak ada ke Banyuwangi gitu loh. Oh, dikira awalnya Pak Yunus ini orang mana? Awalnya baru tahu di TikTok. Kata saya kan apa di daerah sana gitu, daerah mana Jakarta, apa Ya. daerah Surabaya. Padahal Pak Yunus ini orang Banyuwangi. Tahunya Pak Yunus setelah tahu begitu gimana? Ya semoga aja sih Pak biar bisa bang-bang pelecet itu nggak nagih-nagih lagi gitu sekarang. Kalau Bu Yayu kenal Pak Yunus ini juga dari mana? Bu Yayu? Lewat teman dari, ada kan teman media satu namanya siapa namanya Ya, orang terus? Jajang Surat ya itu. Ya. Terus diajak pagi-pagi jam 6 tuh nelpon, saya kaget loh, kenapa kok nelpon, ayo ikut ke Banyuwangi, ada Pak Yunus, kita bisa insya Allah bisa ditanggulangi utang-utang kita, Ya. biarpun nggak dengan uang siapa tahu ada solusinya gitu. Terus akhirnya ya saya enggak jualan, wes berangkat ke sana ditemen dengan suami saya. Terus tahunya sama Pak Yunus ya, Ya, baru baru tahu di itu. Banyuwangi itu di DPR. Banyuwangi ya baru itu. Saya kira apa orang, perkiraan saya malah orang Jawa Barat. Oh, Apa anunya Pak Didi gitu loh. Saya kan terus habis itu tahunya orang Banyuwangi sini. Terus saya juga sempat foto dengan beliau. iya. Untuk kenang-kenangan ya. Ya, untuk kenang-kenangan dengan beliau. Jadi saya tunjukkan nih, saya udah ketemu, kan dikiranya saya ndak ikut ke DPR, cuman ngawu-ngawu tawis ya. Dikiranya, terus saya tunjukkan ya. Terus habis itu ya mudah-mudahan beliau ini bisa menanggulangi, biarpun kita nggak dibayarkan dengan uang, tapi kan bisa memperingan kita gitu loh. Ada yang memperjuangkan begitu ya, Memperjuangkan, terus kita tuh nggak selalu was-was besok cari kemana lagi jualan. Saya kan selain jual es degan, saya keliling pakai tobos kelilingan, Bu? Oh, jual alat dapur kayak Oh ya. talenan, pokoknya alat dapur habis itu. Terus kan kemana lagi untuk bayar besok lagi, untuk bayar kalau kita jualan sepi kan kita perlu biaya anak sekolah juga kan. Sangu sekolah Sangu, tiap tiap hari itu gitu enggak ya. boleh ndak itu. Ya. Sangu tuh kecuali minggu baru libur sangu ya kan. Ya. Ya, terus Kewajiban tiap pagi itu ya. Iya, kewajiban. Terus adanya Pak Yunus ini agak tenang. Saya mulai dari DPR tuh tidur insya Allah, bukannya terus ada Pak Yunus saya ngomong gini ya. Ya. Saya memang bisa tidur. Waktu pulang dari DPR saya bisa tidur. Agak sedikit Iya, lega lah ya. Iya, bisa enggak tegang. Terus sekarang saya andalanya kalau ada orang, saya udah dari DPR, ini saya anunya Pak Yunus TikToknya Pak Yunus tak kirimkan ke semua Bang Pelecit itu. Berarti Saya pakai Pak Yunus ini status. buat senjata jenengan lah ya. Iya, terus dia ngomong gini, dulu ngutangnya ndak anu. Terus saya bilang, saya kan tinggal bunganya tok. Ya kalau mau tak cicil, kalau nggak mau ya nunggu keputusan dari DPR, saya gitu. Ya. Terus Artinya habis itu- sedikit lega lah ya, Ya, sejak sedikit itu lega. bisa ada jawaban, Bisa terus ada. ada orang yang memperjuangkan. Ya, agak lega sedikit, sedang ya bisa tidur wes. Kemarin itu waduh, wes, saya kan takut ya orang Madura ya begitu ya. Bang Madura itu mengerikan pokoknya. Dan alhamdulillah ini sudah agak reda ya. Ya agak reda, enggak ada ya, cuman kita keadaan sepi ya, kita tinggal Mekar ini yang kalau Bang Pelecit sudah enggak saya anukan, sudah mereka sudah enggak Nggih. enggak ada nagih ya. Bisa agak longgar lah ya. Agak longgar. Cuman mereka yang baik itu gini, iya Bu, wes kembalikan pokoknya aja, dicicil enggak apa-apa. Ada sebagian yang ngomong gitu. Baik-baik begitu ya. Baik-baik. Ada suratnya Dura, ya ada juga katanya yang dari DPR sudah ini ngapusi itu
Pak Yunus itu ngapusi gitu. Kalau enggak percaya, ayo kita ke sana wes. Saya antar, saya enggak usah jualan, saya sampai itu enggak mau tapi orangnya. Nah, habis itu terus enggak mau, ya udah kalau enggak mau ya jangan nagih saya gitu. Ya tunggu dulu keputusan dari DPR saya gitu. Habis itu kayak Mekar ini ya gitu. Sebenarnya kita tuh bukannya enggak mau bayar, enggak sih. Ya. Cuman kalau Mekar bedanya kan kita nggak boleh telat sedikit pun, harus. Soalnya kita juga apa ya? Nggak bisa ditemponi ya. Nggak bisa. Kalau Bang Plecet masih Bisa, kita libur seandainya sepi masih bisa. Cuman Ya. bedanya bunganya tinggi sekali. ya. Kalau ya itu tapi nggak bisa dari teman ini yang tanggung renteng ini. Bang Yunus melihat situasi yang tadi disampaikan emak-emak itu ya. Ini kan masih terus berjalan ini, masih terus bergulir. Oh terus, saya tidak akan pernah berhenti. Saya ini kalau berjuang Mas tidak pernah berhenti. Saya tidak pernah menjadi orang yang nanggung-nanggung. Apapun resikonya, apapun nanti akan jadi apa, bagi saya hal yang biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya betul sekali, seperti Manusia. itu. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi orang banyak, itu hasil mondok saya. Makanya saya ditekankan oleh guru saya Gus Hari, yang di Jakarta saya berguru tauhid itu, kalau kamu ilmumu sepucuk gunung kayak apapun, kalau kamu tidak bisa bermanfaat bagi orang-orang percuma. Yang penting kamu tak kasih ilmu, kamu harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau saya udah dengar gini saya nangis, Mas. Resiko apapun Mas. Kalau untuk manfaat orang banyak, apalagi emak-emak ini adalah simbol ibu saya, yang harus saya bela. Nggak apa-apa saya diberantemi, saya mau dibunuh, mau diculik, dibeli oleh para cukong, nggak apa-apa. Bagi saya kematian adalah kerinduanku Mas. Ya kan, saya nggak pernah takut mati. Saya ini rindu dengan kematian. Maka hidup saya bagaimana bermanfaat bagi orang banyak. Ya banyak orang yang menghujat saya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah sakit dihujat Mas. Ya. Dan saya tidak pernah bangga dipuji. Itu hal biasa dalam kehidupan dunia saya kok. Kan gitu. Ini Bang Yunus, masa dari sekian nomor telepon itu hanya mama? Apa enggak pernah ditakut-takuti oleh, mohon maaf, cukong atau yang menelpon jenengan? Oh iya, banyak Mas. Tapi ya kalau tak tenani, Apa ya, atau untuk minta apa atau dibayar gitu gimana? oh enggak ada. Sementara ini yang kondisikan tidak ada. Cuman ngancam-ngancam iya, tapi setelah kamu Sherlock ya. Saya bilang gitu. Kamu Sherlock. Posisi ada kamu di mana? Kamu terpantau oleh HP saya. Karena HP saya terkonek oleh satelit. Sehingga posisi kamu saya tahu. Setelah saya habis itu dimatikan, diganti gitu. Karena saya ini kan ya bertarung Mas, nggak pernah takut sama orang. Apalagi bela emak-emak. Ya kan? Saya sudah dibeli cukong sudah. Saya sudah benturan dengan para preman sudah. Gebuk-gebukan sudah, ancam-ancaman sudah, berantem dalam HP sudah, dan semua tahu kok. Saya ini kalau perang kan terang-terangan. Gak pernah mau sembunyi-sembunyian. Lek wani ya wani, lek gak wani ojo ngomong. Nek wani ya wani, nek wedi aja wani-wani. Ojo wani-wani kan gitu ya, betul sekali ya. Seperti itu tetap hari ini saya terus mengawal, terutama hari ini PR saya adalah Mekar. Ya, saya berpesan kepada Mekar yang ada di pusat, tolong penagih-penagih yang di bawah jangan diperintah dengan satu gandeng renteng. Cara gandeng renteng ini sangat menyakitkan. Ini ngalang-alai perampok dan maling. Ini ketika ibu ini nggak bisa bayar, Dari satu grup 9 orang ini harus bertanggung jawab Pak. Kalau ketika 2-3 orang yang nggak bayar, semua juga harus bertanggung jawab. apa ada keinginan Bang Yunus mau berangkat ke Jakarta untuk ke kantor pusatnya Mekar atau? Oh pasti Pak. Saya akan datang di pusat kalau memang ini dari negara. Ya. Negara ini harusnya damai. Negara ini harusnya menolong rakyat. Negara tidak boleh menakut-nakuti. Negara tidak boleh menyebarkan ketidaksopanan. Nagih malam, tidak beradab, marah-marah, nekan orang harus ada, kalau nggak ada nggak mau pulang, ditungguin. Orang yang bingung, moral mentalnya ini jadi buyar Pak. Psikisnya ya. Psikisnya kena mak-mak ini. Belum Ya. lagi kalau ada anaknya tahu begitu. Waduh, dia juga malu dicaci maki karena ada anaknya Pak. Apalagi kalau ada menantu, apalagi yang ada pacarnya apel melihat, aduh calon mertuaku kok dikejar-kejar utang. Nah ini psikis yang luar biasa. Saya berpesan sekali lagi kepada pemerintah Indonesia, kepada Bapak Prabowo, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, tolong tertibkan, terutama Mekar, ya. Mekar ditertibkan,
kepada mak-mak dan ibu-ibu, jangan dulu membayar tentang mekar ini sebelum ada kejelasan dari Bapak Presiden Prabowo. Karena dulu yang memerintahkan uang negara ini dibagikan kepada rakyat ini pemerintahan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sudah tidak memimpin negara, sekarang yang memimpin Bapak Prabowo. Pak Prabowo punya Koperasi Merah Putih. Rakyat pada menunggu Koperasi Merah Putih. Uang negara yang sudah ada, saya pikir Pak Prabowo ini menutup 300 yang 500 yang ramai di TV, di TikTok itu. Kenapa yang hanya 3 juta, 5 juta punya mak-mak gak dilunasi? Tinggal Pak Prabowo, kepada semua rakyat Indonesia, saya tidak mengajari lah ya. Mulai hari ini uang yang ada di Mekar, yang punya tanggungan di Mekar dianggap selesai. Karena itu uang negara, saya anggap ada pemutihan. Mulailah lagi merah putih. Ini harapan saya seperti itu. Semua mak-mak seluruh Indonesia juga berharap seperti itu. Bapak Prabowo, Menteri Keuangan, Koperasi menyatakan satu pernyataan seperti itu. Beliau-beliaunya hadir untuk rakyat. Dan ini adalah bagian Mas Yunus menyuarakan pada pemerintah begitu ya maksudnya. Harus. Saya tidak akan pernah berhenti. Saya ini mundar-mandir Jakarta semenjak ngurus ini mungkin ada 8-7 kali dalam 4 bulan ini, Pak. Iya kan? Bolak-balik ke Jakarta. Saya juga bersurat ke kepresidenan sana. Ya nasib rakyat harus siapa lagi orang yang mau berpikir seperti itu. Wong itu orang kan satu butuh tenaga, butuh uang, butuh waktu, keamanan kita di jalan seperti apa. Saya siap resiko apapun. Ketika saya melangkah demi kebaikan dan untuk mak-mak iya itu tadi saya bilang simbol dari orang tua saya, ibu saya. Doa mak-mak yang mendoakan saya, yang lewat mulut saya ini tertolong, ini doa yang luar biasa. Walaupun ibu saya sudah meninggal, ini ada ibu-ibu yang masih hidup mendoakan saya, Mas. Itu, Mas. Yakin dengan doa dari orang? Oh yakin, yakin banget. Seyakin-yakinnya sudah. Doa dari emak adalah harapan saya. Saya yakin Tuhan pun pasti mendengarkan doa-doa itu semuanya. Dan toh selama ini Tuhan selalu memberi satu yang luar biasa kepada saya. Perlindungan, kesehatan. Mas, saya ini sakit, Mas. Maaf, saya ini gula saya tinggi, Mas. Ya semua orang mungkin punya gula, tapi gula saya ini tinggi yang berlebihan, 650, Mas. Tapi tetap tak buat berjuang. Saya bawa bantal, pokoknya saya istirahat di mobil tidur sudah. Kalau kota-kota lain. Demi mak-mak, saya nggak tega melihat mak menjerit di sana, Mas. Itu kisahnya. Panggilan hati nurani. Oh, ini sudah roh saya, jiwa saya, hati saya menyatu dengan Tuhan. Saya tidak pernah ada urusan dengan dunia, dipuji, dihujat, nggak ngefek bagi saya. Itu intinya, ya. Mudah-mudahan perjuangan Bang Yunus ini senantiasa mendapatkan jalan terbaik, terutama niat dari Bang Yunus dalam memperjuangkan emak-emak di dera Bang Plecet yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan juga Bu Yayu sama Bu Dina ini segera mendapatkan solusi terbaik begitu kira-kira, karena masih ada di belakang mereka ada keluarga yang harus diperjuangkan, anak cucu yang juga butuh masa depan yang harus diperjuangkan. Terima kasih Bang Yunus atas kehadirannya di studio Bang Yunus. Pesan saya terakhir juga, mungkin Mas. Ada closing statement. Closing statement saya berpesan kepada emak-emak seluruh Indonesia dan bapak-bapak yang juga telepon ikut mengeluh juga, tenang dulu terkait mekar ya. Kalau yang lainnya sudah bisa teratasi, terkait mekar ini karena ini uang negara, harusnya ada satu komitmen yang jelas, tanggung jawab Bapak Presiden. Semoga Bapak Presiden mendengarkan. Saya mewakili daripada emak-emak seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mengeluh adanya mekar. Mekar ini harusnya bisa menjadi satu pengayoman, melindungi, membantu kepada masyarakat, justru tidak menjadi hantu yang menakutkan. Ketika ada mekar datang dengan rombongan, ya itu salah, orang takut. Dengan datang membayar hutang dengan pakai jaringan tadi, gandeng renteng tadi, itu juga salah. Itu ngalang-ngalai perampok dan maling. Saya bilang kan, orang nggak suruh bantu bayar yang lainnya, jangan. Dan saya minta kepada mekar, tolong toleransi ya, jangan nagih malam hari karena di luar jam kerja. Saya sudah bilang kepada mama, kalau ada penagih malam hari siapapun bawa tongkat, usir dia, tapi jangan dipukul. Ya, usir dia untuk pergi karena dia membuat ketidaktenangan kehidupan di masyarakat.
terus seterusnya juga Mekar, saya berpesan kepada pengurus Mekar dari pusat sampai di titik bawah, tolong itu adalah uang negara, uang rakyat yang membayar pajak untuk negara, oleh negara dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun uang itu tidak kembali, jangan terlalu menekan, kasih setan, kasih waktu, ya, agar masyarakat tidak takut, tidak terhantui, tidak tersugesti dalam ketakutan yang luar biasa. Karena yang menjerit di HP saya hari ini mulai hearing, Mas, ini hanya kasus Mekar seluruh Indonesia. Jadi berarti hearing hasil saya menjadi satu tolak ukur seluruh Indonesia bahwa bagi bank plecit yang tidak ada izinnya, yang merugikan negara, yang suku bunganya terlalu tinggi, yang sudah ditertibkan dan ditutup dan tidak akan dibayar, proses hukum polisi yang memproses, semoga polisi ini juga ikut bertanggung jawab. Harapan saya semoga emak-emak tenang dulu ya Bu, untuk masalah Mekar masih kita proses. Saya mengatakan di sini Mekar sudah bersurat kepada saya, nanti menunggu hearing DPR kapan waktunya, sebelum ada keputusan hearing DPR yang jelas atau Bapak Prabowo, saya menekankan jangan dibayar dulu untuk Mekar karena ini uang negara. Para penagih juga harus tahu, sadar diri, itu bukan uang kamu. Kamu tidak akan kehilangan pekerjaan karena Bapak Prabowo akan menggantikan dengan Koperasi Merah Putih yang Anda bekerja dengan baik, yang tidak berbenturan. Saya yakin sampai juga ketika dihujat oleh masyarakat, para penagih juga bingung, juga beban. Yang jelas, para pemimpin Mekar jangan menekan kepada penagih yang ada di bawah sehingga tidak rakyat emak-emak menjadi korban. Itu harapan saya. Saya memperjuangkan. Kalau Mekar tidak terima dengan komitmen yang saya katakan ini, silahkan menuntut saya, silahkan laporkan saya, silahkan kalau mau penjarakan saya. Saya rela dipenjarakan demi membela emak-emak, ya, untuk Mekar ini, karena yang lainnya sudah selesai saya anggap, yang tidak ada izin selesai sudah, ya. Hanya itu harapan saya. Semoga ini didengar di Banyuwangi TV 1 Banyuwangi, tempat saya berkarya, tempat saya hidup bermanfaat bagi emak-emak seluruh Indonesia ini. Menjadi kobaran api yang membara kebersatuan emak-emak seluruh Indonesia. Mari bersatu, nunggu jawaban dari Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan terkait Mekar. Harapan saya saling mendoakan. Doakan kami, doakan saya dan tim semuanya untuk selalu sehat dan diridhoi oleh Allah setiap langkah kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Banyuwangi 1 TV, Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tayangan ini senantiasa bermanfaat bagi Anda semua yang tengah terjerat hutang bank pelecit khususnya. Dan mudah-mudahan melalui tayangan ini juga bisa memberikan sedikit pencerahan bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Saya Dedi Jumardianto, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya hal itu di luar kehendak dan kemampuan kami. Kami akhiri, selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.